yang kita sementara alami dan sudah pernah rasakan. Tetapi pun sebagai bagian dari dunia ini, Indonesia bahkan kota di mana tempat kita tinggal, kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Mungkin ada banyak orang, bahkan pun mungkin kita sendiri saat ini sedang mempertanyakan apakah makna Natal itu masih ada di dalam pribadi dan kehidupan kita, atau keadaan dan kekacauan yang terjadi selama ini, akhir-akhir ini, membawa kita pada pertanyaan ini. Di manakah kau Natal? Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membuka rangkaian acara kita di sore malam hari ini. Nanti doa akan dipimpin oleh Evangelis Herianto, tapi sebelum itu saya mengajak kita untuk menghayati, bahkan mungkin kita bisa menyanyi dari tempat kita masing-masing. Pujian berikut ini. Why can't I find it? Why can't I? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa kepada Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan, sehingga kita boleh kembali sekali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan, bisa merayakan Natal pada tahun ini. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ketika kami mengingat atau mendengar bahwa kami akan sebentar lagi menyambut Natal ya Tuhan, tanggal 25 Desember
Kami sungguh mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Ketika lagu-lagu Natal itu mulai terdengar, kami sungguh mengingat betapa kasih Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur karena Allah yang kudus, Allah yang mulia mau datang ke dalam dunia untuk kami manusia yang berdosa. Engkau Sang Immanuel menyatakan bahwa Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami, dan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan biarlah Tuhan kami juga pada malam hari ini mengucap syukur juga oleh karena kami boleh bersama merayakan Natal di dalam bersama-sama dengan sahabat IC3. Dan biarlah ini ya Tuhan memberikan kepada kami makna Natal yang baru yang dari Tuhan, supaya kami boleh melihat Christmas, memandang Natal itu dengan cara yang baru dari Tuhan sendiri, sehingga sungguh Tuhan, hidup kami boleh digairahkan, makin digairahkan oleh Tuhan, sehingga di dalam hidup kami, hari lepas hari, kami melihat Engkau ada bersama kami, Engkau punya rencana yang indah bagi hidup kami, dan Engkau yang menopang kami hari lepas hari. Bapa, terima kasih, pimpin dan berkati tatkala kami memuji Tuhan, tatkala kami nanti mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam doa tadi oleh Pak Herianto, di situ kita bisa sama-sama menaikkan permohonan. Kiranya dalam ibadah Natal kita bersama sebagai sahabat, sebagai keluarga IC3 Indonesia ini, kita akan dapat menemukan kembali makna Natal itu. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya menyerahkan kepada Pendeta Arianto bersama Pendeta Erika untuk berbagi dalam perayaan Natal bersama malam hari ini. Silakan. Selamat Hari Natal buat semua sahabat IC3 di kota-kota di Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa lewat Zoom ini. Saya adalah Pendeta Erika Fani. Saya adalah seorang pejuang kanker ganas, langka, relapse 2 kali, dan sudah menyebar sampai kemana-mana. Tapi Tuhan memberikan kesempatan hidup kedua. Dan kesempatan hidup kedua itulah lahir IC3, Indonesia Christian Cancer Community, yang saat ini sudah ada di kota-kota di Indonesia. Ya, sahabat IC3, sungguh tidak terasa bulan Desember kita sudah tapaki. Dan di dalam bulan Desember inilah kita kembali diingatkan dengan satu peristiwa besar bagi sejarah hidup manusia. Terlebih kita yang sudah mengenal Dia, menerima Dia, dan hidup di dalam Dia. Sahabat IC3, saya sangat bersyukur ya kita bisa melewati masa Natal ini. Saya teringat 4 tahun yang lalu, dokter mengatakan kepada saya kalau hidup saya itu tinggal hitungan hari. Di bulan September awal. Saya tidak menyangka ternyata saya sudah melewati Natal untuk 4 kali ya berarti di tahun 2020 ini. Itu semua adalah sebuah blessing dari Tuhan. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang melihat visi, vision Christmas, ya Pak Arya. Natal itu ada sebuah visi yang dititipkan Tuhan kepada kita. Karena Natal itu terjadi karena sebuah visi besar. Allah Bapa, Allah Anak, ya, Roh Kudus kepada kita. Nah, hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Baik, saya akan bacakan buat kita semua
satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebenarnya Yohanes pasal 3 ini adalah satu rangkaian dari percakapan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus itu adalah seorang Farisi, seorang pengajar orang Yahudi, seorang yang memiliki intelektual yang tinggi, seorang yang terhormat, seorang yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Tetapi pada hari itu dia serasa itu loh Pak Ari, penting sekali dia untuk bertemu dengan Yesus. Karena Yesus waktu itu namanya sangat terkenal, ya, dari ujung manapun di bumi ini siapa yang nggak kenal di masa itu. Tetapi masalahnya satu, gimana ya? Saya ini punya nama, punya kedudukan, punya jabatan. Saya harus bertemu dengan Yesus. Itu tidak gampang, ya. Maka itu Nikodemus bertemu dengan Yesus itu di malam hari. Di malam hari ya. Jadi apa yang dia takutkan? Itulah, ya. Karena sesuatu yang dia bawa, ya, reputasi dia sebagai seorang pengajar, sekarang dia bertemu dengan Yesus, ya, yang seorang yang begitu luar biasa, tetapi terkendala dengan jabatan dia sebagai seorang pengajar. Maka itu Pak Ari, waktu dia bertemu dengan Yesus di malam hari, Nikodemus itu mengatakan satu kalimat yang mensejajarkan dirinya dengan Yesus. Ya, dia bilang apa? Guru, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertai engkau. Nah, Nikodemus itu sedang menyelaraskan, mendudukkan Tuhan Yesus itu seperti dia yang sama-sama guru. Wah, ya, hebat juga ya. Melevelkan, menaikkan posisi dia. Ya, melevelkan. Maka itu Tuhan Yesus tidak balas perkataan Nikodemus. Ya, tapi Tuhan Yesus langsung melemparkan sebuah kalimat yang tajam, yang membuat Nikodemus itu seperti kebingungan. Ya, apa itu? Yesus tidak menjawab Nikodemus ngomong seperti itu. Yang Yesus katakan, sesungguhnya orang yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nikodemus kebingungan. Iya. Saya pun kalau seperti Nikodemus pasti bingung. Ya. Padahal saya datang dengan satu tujuannya, tapi kok jawaban Yesus begitu ya? Dan Yesus itu tahu. Tahu kenapa? Karena itu yang sedang berkecambuk di dalam hati Nikodemus. Tanpa Nikodemus ngomong. Sehingga kalimat Tuhan Yesus itu langsung to the point kepada masalah yang Nikodemus sedang hadapi. Ya, kerajaan Allah. Nah, statement Tuhan Yesus itu begitu keras, Nikodemus sampai tanya. Ini yang sedang dia rasakan. Bagaimana mungkin orang bisa dilahirkan kembali? Kalau orang itu sudah tua, apakah dia masuk lagi ke rahim ibu? Itu kan logika manusia ya. Teman-teman yang lain, kalau Yesus bertanya hal yang sama, mungkin kita juga sama ya. Bergumul bagaimana kita bisa lahir kembali seperti itu. Usia kita seperti ini, tiba-tiba kita masuk lagi ke dalam rahim ibu. Ini kan bingung sekali. Nah, betul. Terus Tuhan Yesus berkata, ada dua kalimat yang Nikodemus waktu Yesus ngomong, bagaimana mungkin? Kemudian bagaimana mungkin? Sampai Tuhan bilang apa? Kamu ini kan guru, kamu ini kan pengajar. Kok kamu nggak tahu? Rupanya kalau kita merasa bahwa ilmu yang kita dapati selama ini sudah cukup ya untuk mengenal Tuhan, mengenal Yesus, ini justru wrong, salah. Ya. Maka itu pertanyaan ini dalam sekali. Muncullah Yohanes 3 ayat
ayat 16 sampai 17. Ya, Yesus harus jelaskan, ya. Karena begitu besar kasih Allah. Orang yang dilahirkan kembali itu adalah hidup yang kedua, Pak Ari. Ketika orang itu dilahirkan dalam dunia, ya sekali, lahir yang kedua adalah ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itulah dilahirkan kembali. Oh, iya. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus harus mengajarkan. Yohanes 3 ayat 16 dia katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Ini kalau kita bayangkan kasih yang besar itu kira-kira seperti apa ya? Saya membayangkan kasih yang besar itu, yaitu papa saya. Waktu saya ketakutan, dia ada di samping saya. Kalau Pak Ari apa tuh? Besar, dia selalu ada. Kalau untuk saya. Ya, kalau saya sih memang merasakan seperti juga kasih yang tadi ya, Bu Erika bilang ketika mama ya atau papa, ketika saya dalam keadaan takut, mereka memeluk saya dan itulah rasanya kasih itu begitu besar yang saya rasakan. Iya, betul. Tapi ternyata kasih Allah yang besar itu adalah kasih yang diberikan visi oleh Allah. Allah Bapa itu memberikan visi yang besar kepada dunia ini. Karena itu kasihnya, kasih yang luar biasa. Kenapa begitu besar? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Di Kejadian 1 dibilang Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi bumi ini sudah jatuh di dalam dosa. Maka itu Allah mengasihi bumi ini. Bagaimana bisa ya mengasihi bumi sementara bumi penuh dengan dosa, manusia berdosa, sementara Allah begitu kudus. Visi Allah menyelamatkan bumi. Visi Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, itu dia Pak Ari. Jadi, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, visinya mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu jauh sebelumnya. Di Yohanes Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, itu visi penyelamatan sudah dimulai. Bahkan kitab Mika bilang, "Hai engkau Bethlehem, kota yang terkecil, daripadamu akan bangkit." Itu nabi-nabi udah ratusan tahun sebelum Masehi ya Pak Arya. Sudah nubuatkan ya. Sudah nubuatkan. Jadi ini visi yang besar. Visi yang belum terlihat. Yesusnya mana? Belum lahir. Tapi visi itu sudah terus didengungkan. Tapi herannya orang nggak bisa nangkep ya Pak Ari. Nah itu dia. Ya, itulah. Oke, jadi karena visi Allah yang besar mengaruniakan anak yang tunggal ya kepada kita untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghukum kita. Sebenarnya saya pikir-pikir ya, visi Allah ini visi yang sedih loh Pak Ari. Kenapa kok bisa sedih? Sedih. Padahal kita semua bersuka cita pada hari Natal ini. Natal semua bersuka cita Pak Ari. Tadi saya beli obat ya, saya kendarai mobil, saya dengar ada lagu Natal bergemerlap di satu tempat saya lewatin, semua senang. Tapi sebenarnya Natal ini sebuah kisah sedih Pak Ari, sebuah visi yang sedih gitu loh. Kenapa? Karena seorang papa, seorang ayah, seorang father itu memberikan anaknya satu-satunya untuk mati bagi orang yang tidak menerima dia, bagi orang yang mengkhianati dia, dan mati menyelamatkan, bangkit untuk dia. Aduh Pak Ari, saya bayangkan ya, kita kan punya anak, ya, apakah tega hati seorang papa memberikan anaknya untuk tidak mudah itu? Ya, kami punya anak 3. Ketika anak kami sakit pun rasanya kami sebagai orang tua nggak tega. Bahkan pernah saya, kalau mungkin dokter, saya ngomong ke dokter, "Dok, kalau mungkin sakitnya pindahkan ke saya." Karena ketika melihat anak yang sedang sakit, merintih, rasanya nggak tega. Iya. Tapi apalagi ini anak yang kita korbankan buat orang yang benci kita, yang tidak suka. Itu nggak gampang. Jadi sebenarnya ini visi yang besar dari Bapa. Ayah kita di surga yang sayang sama kita. Dia mengorbankan juga satu-satunya anaknya
ya, yang diberikan untuk kita. Ini kasih yang besar. Kenapa visi ini diberikan? Karena Allah mau, ya, Tuhan mau kita itu milik kepunyaannya, kembali kepada Dia, ya, mengenal Dia, mendapatkan hidup yang kekal. Itu penting. Visi inilah yang Allah lihat. Karena kita manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, benar ya. Karena firman Tuhan bilangnya karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Ya, Roma 3:23. Iya. Nah, itulah sebabnya Allah, ya, berinisiatif, ya, di dalam Kristus Yesus datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya untuk kita, sehingga kita bisa mengenal Bapa kita di surga. Ini luar biasa. Inilah hidup kekal yang Tuhan sedang bicara kepada Nikodemus dan kepada kita pada hari ini. Ini sebuah visi yang besar. Nah, sekarang hubungannya apa ya dengan kita ya Pak Ari? Nah, ini kan pejuang kanker. Tahun lalu aja dokter udah bilang, Erika, dalam hitungan bulan tahun yang lalu, kankermu bisa relapse lagi untuk ketiga kalinya. Bisa di otakmu. Saya dengernya, aduh ya, bisa di badanmu, bisa di tempat yang lama, tempat yang baru. Itu nggak gampang. Tidak mudah. Lalu apa? Untuk kita ini apa ya Pak Ari? Ya, ini pertanyaan penting buat kita bersama, bukan hanya pejuang kanker, tapi juga untuk para pendamping, caregiver ya. Apa relevansi visi Tuhan ini buat kita sebagai pejuang dan pendamping ini? Ya, betul. Mungkin Bu Erika bisa teruskan menguraikan buat kami. Ya. Nah, visi inilah yang seharusnya ketika kita mengalami kanker ya Pak Arya, atau pendamping, sebenarnya ini adalah satu kesempatan kita untuk diam dulu. Sakit ini memang menderita. Siapa sih yang nggak menderita? Aduh, saya ingat saya guling-guling kesakitan. Tapi sebenarnya ini adalah satu titik di mana kita diam dulu. Tuhan mau apa dengan saya? Kenapa saya diizinkan kena terminal illness buat saya? Ya, Tuhan mau apa dengan hidup saya? Ketika kita menangkap visi Tuhan, sebenarnya Tuhan itu mau kita tetap menjadi alat di tangan Dia. Membawa orang kembali kepada Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang hidup, kita menjadi saksi hidup. Walaupun sakit, kita tetap bisa menceritakan Tuhan di dalam hidup kita. Saya juga masih berjuang, Pak Ari. Ini kemarin saya rabah, saya masih ada benjolan di badan saya. Tapi ya kita tetap berjuang untuk menceritakan tentang Tuhan yang hidup. Karena visi Tuhan itu besar. Dan kita sekarang ya yang mengenal Dia, ya kita sama-sama mengajak orang-orang untuk melihat visi Allah ini. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, mungkin kita ada yang bertanya. Kadang kita menjumpai teman yang berkata, atau ada orang yang mengatakan, kamu pasti ada dosa, kamu pasti ada nggak beres atau sesuatu lah yang membuat kamu sakit. Ya. Itu bagaimana? Ya, jangankan itu Pak Ari. Saya ini dihajar kanker semua dari sisi wanita saya. Saya itu jujur, sempat malu, sempat minder. Kenapa? Karena saya tidak merasa seperti perempuan lagi. Ya kan? Itu rasanya sesuatu yang tidak nyaman. Apalagi saya ingat ketika saya sakit ada yang doain saya, ya, untuk apa? Untuk pulang ke surga. Bahkan ada yang bilang, kamu nakal, pasti kamu dihukum. Kamu pasti salah, kamu pasti dihukum. Tapi bagi saya, ya, Tuhan di dalam Yohanes 3:17, Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum dunia. Nah, kita ini butuh Tuhan, juru selamat. Oke lah kalau kita salah, tapi kita kembali kepada Dia. Kalau kita benar, kita tetap kembali sama Tuhan. Karena itu kekuatan kita. Visi itu adalah membawa orang satu persatu kenal kepada Tuhan. Dan mata kita melihat kepada kekekalan. Bahwa hidup di dunia ini sementara. Natal 2020 saya masih bisa melewati. Saya belum tahu ya, karena belum akhir bulan, 2 tahun Pak Ari ya. Nggak ada yang tahu. Tapi bagi saya, mata kita sekarang melihatnya kepada apa? Kekekalan. Bahwa hidup ini, setelah itu kita akan bertemu dengan Tuhan. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Itulah hidup yang kekal. Amin.
Jadi visi Allah itu besar ya Pak Ari ya. Sangat besar. Bukan hanya di dunia ini, tapi setelah kita menyelesaikan hidup kita, Tuhan bilang, pulang yuk nak, pulanglah anakku. Tuhan memberikan kita di dalam kekekalan. Itu seperti visi IC3 ya. Iya, iya. Nah, visi IC3 adalah mempersiapkan ya, membawa satu persatu ya para pejuang kanker maupun pendampingnya untuk mengenal Tuhan dengan benar dan mempersiapkan mereka menuju ke sebuah kekekalan. Dan inilah visi yang Tuhan berikan dan kami tangkap, dan inilah menjadi visi dari kita bersama, sahabat IC3. Iya, ya. Maka itu kita tetap berjuang. Saya juga hari ini masih berjuang. Kita semua tetap berjuang, ya, berjuang memelihara iman kita, kepercayaan kepada Tuhan, hidup kita menjadi berkat. Bukan saya yang memuji, tapi biarlah pujian itu bukan diri kita yang memuji, tapi biarlah pujian itu datang dari Tuhan kepada kita. Gitu. Jadi Natal ini adalah sebuah visi besar Allah kepada kita. Ya, puji Tuhan. Ya, Kristus itulah visi kita. Ya, amin. Kristus itulah visi kita. Mata kita melihat kepada Dia. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa. Selamat Natal ya semuanya. Kita mau berdoa ya untuk menutup perenungan pada malam ini. Mari sahabat IC3 kita sama-sama tundukkan hati kita berdoa, bersyukur. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami bersyukur sebuah karya yang agung, yang mulia ini Tuhan nyatakan sebagai wujud kasih Tuhan kepada kami. Siapapun kami, sungguh Tuhan Engkau mengasihi kami. Engkau mau kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau hidup setia sekalipun kami masih berjuang. Karena kami tahu Tuhan, di dalam perjuangan ini kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami kuat karena Tuhanlah yang menguatkan kami. Dan di tengah perjuangan ini, mata kami tertuju kepada Tuhan, kepada kekekalan di dalam Tuhan. Dan kami mau kuat dan selalu kuat di dalam Tuhan untuk menjalani masa-masa waktu-waktu yang ada ini bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk menjalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati setiap sahabat IC3 dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, Tuhanlah yang memegang tangan kami semua. Tuhanlah yang menopang kami. Bahkan Tuhanlah yang menggendong kami untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kami percaya tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Natal IC3 tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita yang sama-sama merayakan Natal malam hari ini sebagai satu keluarga IC3 dimanapun kita berada sekarang. Kita tidak pegang lilin untuk kita nyalakan seperti hal biasa yang dilakukan ketika perayaan Natal bisa dilakukan secara bersama-sama, baik itu di gereja. Tetapi saya mau membawa kita di rumah kita masing-masing. Kita akan menyanyikan pujian ini. Sambil pujian ini kita nyanyikan, kita mau merenungkan lagi firman Tuhan dan kesaksian penguatan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ari bersama dengan Pendeta Erika dalam perenungan ibadah Natal IC3 tahun 2020. Walaupun kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu tahun depan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya visi besar
untuk kita masing-masing. Malam Kudus. Waktu demi waktu berlalu. Hari demi hari berganti. Hidup ini kujalani tanpa arti. Seakan dunia terasa penuh kehampaan. Sesaat terlintas di benakku. Apalah arti hidup ini jika tanpa adanya kebahagiaan, seperti jalan yang tak berujung?
Aku tak tahu harus kemana. Seperti langit malam yang merindukan sinarnya di tengah kegelapan. Namun suatu hari, kutemukan terang itu, terang dunia yang mengisi hidupku, memberiku kebahagiaan abadi. Telah kuterima hadiah keselamatan darinya, satu pribadi yang paling berkuasa. Itulah dia, Sang Juru Selamat dunia. Bapa, kini bantu aku untuk menemukan tujuanmu dalam hidupku. Bapa, kini bantu aku untuk terus berpengharapan hanya kepadamu. Bapa, jadikan aku alatmu yang terus menceritakan tentang Engkau, Tuhanku yang hidup. Bapak Ibu terkasih, saya mengajak masing-masing kita di acara Natal bersama IC3. Kita tunduk kepala, sejenak kita mau mengambil tekad dan komitmen, kerinduan dan harapan kita untuk di waktu yang akan kita lewati dan lalui ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita. Karena sesungguhnya sebagaimana Nikodemus dikatakan bahwa dia harus dilahirkan kembali untuk bisa mengenal pribadi Yesus. Bagi saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu sekalian, kita pun sebenarnya sama. Kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Kita adalah orang-orang yang telah diberikan anugerah lagi oleh Tuhan untuk mendapatkan kesempatan hidup yang kedua kali. Oleh karena visi Allah yang besar itu belum selesai melalui kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita mau mengambil tekad dan komitmen. Mungkin ada yang masih bertanya, Tuhan, sebenarnya visi apa yang Engkau taruh kepadaku di masa hidup yang kedua ini? Sambil saya memutarkan pujian ini, secara pribadi kita mau mengambil tekad dan komitmen dalam beberapa menit ke depan, dan nantinya akan diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Ari. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine.
was born, led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand, led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Fall on your knees, oh oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Silakan Pak Ari. Ya, baik, mari kita satukan hati kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih yang besar itu telah datang ke dalam dunia, yaitu Kristus Yesus yang telah Tuhan berikan buat kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang sudah diperbaharui, hidup yang sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, kalau kami boleh terus menghadapi dan sedang menghadapi pergumulan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi kekuatan kami. Dan Tuhan, Engkau hadir, Allah Roh Kudus tinggal menetap dalam diri kami, tidak pernah meninggalkan kami, menguatkan kami, menopang kami, bahkan memampukan kami melewati hari-hari kami di tengah perjuangan kami menghadapi kanker ini. Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami, dan kami telah mendapatkan visi dari Tuhan, bahwa Tuhan, kasih Tuhan yang besar itu telah mengisi seluruh hidup kami, dan kami memiliki kekuatan menghadapi hidup ini. Dan hidup ini kami mau nyatakan akan kasih Tuhan yang besar itu di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menyaksikan Kristus yang hidup di dalam hidup kami yang sedang berjuang menghadapi kanker ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Dan kami juga akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Cinta kasih Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah. Anugerah demi anugerah yang telah dinyatakan melalui diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang mati dan bangkit buat kami semua. Serta Allah Roh Kudus telah tinggal menetap dalam hidup kami, menuntun kami semua, menguatkan dan menopang kami untuk menghadapi dan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan dari saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini akan ada beberapa orang di antara kita yang akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Natal. Di sini ada Pak Yunus, ada Ibu Lestari, Ibu Grace, Ibu Daisy, dan Ibu Emma. Saya kira Bapak dan Ibu-Ibu ini mewakili daerah masing-masing di mana IC3 berada. Betul ya, Ibu Erika dan Pak Ari? Ya. Jadi kesempatan pertama saya akan berikan kepada Pak Yunus, tapi sambil kita mendengarkan dari lima Bapak dan Ibu-Ibu ini untuk menyampaikan, bolehkah kita semua yang saya lihat ini ada 34, tapi sebenarnya mungkin lebih dari 34. Saya percaya selama kita menjalani masa-masa yang spesial ini, ada yang namanya mungkin tagline atau ada satu kalimat atau dua kalimat yang kita terus pegang itu sebagai sebuah kekuatan. Jadi ketika waktu kita lagi down atau kita lagi dalam keadaan putus asa, kita ingat kalimat itu, kita ingat statement itu, dan itu memberikan kekuatan. Bolehkah Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan itu supaya bisa berbagi juga berkat di antara kita dengan cara diketik di dalam bagian chat. Jadi kalau bisa mohon kesediaan bisa ketik di bagian chat, karena mohon maaf saya tidak bisa memberikan kesempatan. Di sini kita ada 34 partisipan. Jadi ya sudah ada yang mulai, dan sambil itu saya memberikan kesempatan pertama kepada Pak Yunus untuk menyampaikan ucapan selamat Natal, sekaligus mungkin bisa menyampaikan dari daerah mana ya Pak. Mohon maaf saya masih belum terlalu tahu jelas. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Buka. Harus buka kamera deh. Ya. Silakan Pak Yunus. Saya persilakan kepada Pak Yunus untuk bisa menyampaikan ucapan selamat. Ya. Pak Yunus masih ada di Zoom ini? Bisa memberikan tanda mungkin? Oke, ya. Saya persilakan kepada Pak Yunus. Ya, terima kasih. Maaf, sinyalnya kurang baik. Saya Pak Yunus dari Jogja. Ada Cik Swiling di situ juga. Jadi saya dari Jogja. Saya caregiver karena istri saya cancer survivor sejak tahun 2014. Dan sekarang sudah dokter setengah tahun sekali. Dan sebenarnya saya baru satu minggu keluar dari rumah sakit karena kena COVID-19. Saya positif dan dirawat setengah bulan di rumah sakit di Jogja. Tapi puji Tuhan karena kuasa Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Dan saya sudah menulis 5 halaman tentang pengalaman itu. Sudah saya share dengan teman-teman di IC3 Jogja maupun Bu Erika, Pak Arianto. Jadi bersyukur sekali, saya sebenarnya nyaris sudah pulang ke rumah Bapak sebenarnya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan hidup yang baru. Jadi kalau istri saya cancer survivor, saya COVID
Survivor. Dan di Natal ini, mari kita mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa, yang sudah kita terima, tapi juga ke depan kita sharingkan seperti visi tadi, sharingkan kepada sebanyak mungkin orang kasih Kristus melalui seluruh hidup kita, sehingga semua yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini berdampak kekal. Terima kasih banyak, maju terus. IC3. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yunus. Salam buat keluarga IC3 Yogyakarta. Ya, selanjutnya saya mengundang Ibu Lestari untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih. Saya Lestari Jonathan dari IC3 Semarang. Selamat Natal Bapak, Ibu, anggota IC3 dimanapun berada. Terang dan damai Natal beserta kita semua, memberi pengharapan dan kekuatan di dalam menghadapi apapun dalam kehidupan setiap kita. Apapun di dalam kehidupan ini, ada Tuhan yang menyertai kita, memberikan kekuatan. Terima kasih. Selamat Natal. Terima kasih Bu Lestari. Salam juga buat keluarga IC3 Semarang yang tidak bisa bergabung. Sampaikan selamat Natal dan Tahun Baru dari keluarga yang lain yang ada di daerah lain untuk saudara-saudara di Semarang. Selanjutnya saya mengundang Ibu Grace. Silakan. Halo, selamat malam. Nama saya Grace. Saya CA Survivor dari Pontianak. Malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan bagi kita. Tuhan punya rencana selalu yang terbaik buat kita, dan dalam kondisi itu mari kita melayani Tuhan. Satu kata yang selalu saya ingat buat saya adalah selama masih ada Tuhan, selalu ada pengharapan apapun kondisi kita. Natal ini biarlah mengingatkan kita terus bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan mari kita juga memberi waktu yang masih ada ini untuk bisa melayani dalam kehendak Tuhan bagi kita. Selamat Natal IC3, salam dari Pontianak. Ya, makasih Bu Grace. Salam juga buat keluarga IC3 Pontianak yang tidak sempat gabung dalam ibadah Natal malam hari ini. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Desi. Ya, selamat malam semua. Salam kasih, saya Desi dari Surabaya. Selamat Natal, keluarga IC3 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Natal ini menjadi berkat bagi keluarga-keluarga pejuang, keluarga IC3, karena semua yang ada di dalam anggota IC3 ini semuanya adalah pejuang. Salam kasih, salam IC3. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Salam juga buat keluarga IC3 Surabaya yang belum bisa bergabung dalam ibadah Natal kita di saat ini. Dan terakhir, ya saya persilakan Ibu Emma dari Manado, ketua IC3 Manado. Jadi ketua saya di Manado. Silakan Bu Emma. Makasih Bu Ayu, makasih semua. Selamat Natal. Saya Emma dari Manado, cancer survivor. Sukacita sekali malam ini, dan saya yakin di dalam tengah perjuangan kita, marilah kita tidak terfokus kepada pergumulan-pergumulan kita, tetapi kita boleh berbagi kasih, tetap menceritakan kasih Kristus yang sudah kita alami kepada orang lain, kapanpun, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sekali lagi selamat Natal buat sahabat IC3, tetap semangat dan tetap saling mendukung. Terima kasih, Tuhan berkati. Nanti orang baku apa ya Ibu Emma ya? Salam juga buat keluarga IC3 Manado yang belum bisa gabung malam hari ini.
Ada lagi dari Palembang. Saya mengundang Pak Hendra untuk bisa menyampaikan ucapan Selamat Natal. Pak Hendra dari Oke, Palembang. selamat malam. Saya juga tekankan lagi, memang benar. Seperti khotbah tadi, kita harus dilahir baru. Sebab kalau tidak dilahir baru, kita tidak mungkin akan sampai ke rumah Bapa. Sebab pengalaman orang Israel waktu keluar dari Mesir, mereka semuanya dibimbing oleh Tuhan. Tetapi mereka telah mengkhianati Tuhan. Selama 40 tahun mereka nggak bisa nyampe di tempat sana. Tempat yang disediakan oleh Tuhan. Makanya sekarang kita ini juga di dunia ini seperti berjalan di palang barantala. Mungkin berapa puluh tahun kita berjalan, tapi saya tekankan lagi firman Tuhan tadi, kita harus dilahir baru. Kalau kita tidak dilahir baru, kita tidak mungkin akan menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan. Selamat Hari Natal, semoga tahun depan kita akan bertemu kembali. Amin. Terima kasih Pak Hendra. Dan Bapak Ibu sekalian, kita mungkin mudah-mudahan kita semua sudah bisa membaca secara langsung melalui chat. Jadi di situ ada ucapan-ucapan selamat, tetapi juga ada quote, ada kalimat-kalimat powerful yang dibagikan di antara kita. Kiranya ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri acara perayaan Natal IC3 tahun 2020 ini. Kita akan sama-sama menyanyi satu lagu. Jadi nanti silakan di-unmute. Walaupun mungkin nanti kita akan nyanyinya tidak bersamaan. It's not problem, tidak jadi masalah, tapi setidaknya kita akan bisa menyanyikan satu lagu dari tempat kita masing-masing sebagai tanda ungkapan kita sebagai orang-orang yang bersuka cita masih bisa diberikan kesempatan untuk merayakan Natal tahun 2020. Dan sebelum kita nyanyi bersama, karena mungkin ada Bapak Ibu yang sudah akan leave karena ada kegiatan atau acara yang lain, bolehkah kita mengaktifkan video supaya kita akan mengambil foto bersama? Dan sesudah menyanyi, saya juga lihat ada Bapak Ibu yang rindu untuk bisa sharing. Saya masih membukakan ruang Zoom ini supaya bagi Bapak Ibu yang mau juga memberikan ada masukan sehubungan dengan ada pertanyaan di dalam ruang chat, saya mempersilahkan. Boleh begitu ya, Bu Erika sama Pak Ari? Oke, ya. Bisakah semua menunjukkan wajah-wajah yang paling apa ya? Paling ceria? Yang paling ceria. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ini akan ada dua layar, jadi tolong bisa menahan jangan bergerak untuk waktu ya kurang dari 1 menit supaya saya bisa mengambil foto. Setuju? Oke. Setuju. Silakan pakai gaya, terserah gaya apa saja, tetapi yang utama wajah harus kelihatan. Ya. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Satu kali lagi. 1, 2, 3. IC3. Oke. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengirimkan foto ini ke Ibu Erika, jadi nanti Ibu Erika bisa share di grup IC3 masing-masing sesuai dengan kota. Dan ayo kita aktifkan speaker kita, bahkan video kita, dimanapun kita berada sekarang, kita akan nyanyi sama-sama pujian ini. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Bapak Ibu sekalian, demikianlah ibadah perayaan Natal keluarga besar IC3 Indonesia Christian Cancer Community di malam hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita bisa jumpa lagi tahun depan dalam perayaan Natal keluarga besar IC3. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Erika dan Pak Ari. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga. Ya, terima kasih buat kehadiran sahabat semua, keluarga besar IC3 dimanapun Anda berada ya. Perayaan Natal kita sudah selesai sampai di sini. Kalau teman-teman ada yang mau live juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau tanya atau mau didoakan, boleh tetap di sini. Ya, akan dilayani oleh Pendeta Arianto. Kami di sini. Ya. Silakan kalau ada yang mau live nggak apa-apa. Kalau ada yang mau didoakan, boleh langsung buka mute-nya. Kita saling sapa juga boleh. Ya, teman-teman, Bapak Ibu bisa saling say hello, selamat Natal kepada siapa saja yang Bapak Ibu kenal di dalam Zoom ini. Ya. Pak Yunus, selamat Natal. Siapa lagi? Ya, selamat Natal. Naomi. Ibu Grace. Terima kasih. Erika, selamat Natal. Hari di sini ya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, tetap berjuang. Selamat Natal. Sehat selalu, Bu Grace. Di videonya Pak Hendra. Gitu ya. Mau dilihat. Selamat Natal. Kalau ada yang mau didoakan, boleh ya, nggak apa-apa. Atau ada yang mau didoakan, mau sharing juga boleh. Kalau mau live juga boleh. Selamat Natal. Ya Ibu Teresa. Selamat Natal, Bu Erika, Pak Arianto, Ciana. Selamat Natal. Selamat Natal, Mimi. Selamat Natal, Bu Desi. Selamat Natal, Bu Erika. Selamat Natal, Bu Sehat selalu. Selamat Natal, Ibu Japat ya. Saya Ibu Lucy di Pontianak. Saya menyampaikan ucapan selamat Natal dari mama saya. Oh iya. Purnama Simbolon dari Pontianak. Saya sangat berterima kasih bisa dampingin mama dan ada ibadah Natal yang sangat spesial dari IC3 ya. Sungguh Tuhan sangat baik buat kita. Ini mama sedang terbaring. Mana ditunjukkan ya tadi mama sedang terbaring, Bapak Ibu, mama. Ya Ibu. Selamat Natal Ibu. Ya. Cepat sembuh ya Ibu. Ya. Teman-teman, tadi ada Ibu minta doakan kita sama-sama ya, mendoakan ya. Biarlah anugerah dan kasih Tuhan menguatkan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau baik dan kami saat ini hendak berdoa untuk saudara Ibu di Pontianak. Tuhan Engkau yang menguatkan, menolong, menopang untuk proses pengobatan dan kasih Tuhan boleh Tuhan limpahkan ke dalamnya sehingga Ibu yang sedang sakit ini boleh mengalami kekuatan dan cinta Tuhan. Dan kami berserah Tuhan, berserah berkati keluarga yang merawat, Tuhan juga cukupkan setiap kebutuhan yang ada, dan terlebih Allah yang adalah Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan Ibu yang sedang berbaring, dan Tuhan hadir menguatkan dan menopangnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Pendeta Ari, terima kasih Bu Erika. Ya Ibu. Ibu Yanti. Makasih Bu Erika, Pak Ari. Ibu Emma. Bu Emma. Selamat Natal. Ayo. Ya Bu Emma. Bu Dapa. Ya. Semangat ya. Semangat. Terima kasih Bu Ayu. Pimpin pujiannya bagus banget. Iya. Bu Erika, ini di chat itu ada yang ya Pak Bapak, Pak Ibu Krisna ya tanya tentang ini. Mungkin belum sempat dibaca. Iya. Tapi saya tidak tahu kalau udah, Pak, tapi mungkin udah live ya.
Iya, sudah live. Oke. Kalau ada nomor teleponnya mungkin bisa di kontak. Izin live ya. Iya, iya. Bapak Ibu, Selamat kalau Natal, ada Bu yang mau Emma. didoakan, bisa live-kan nomor telepon dan masukin ke WA ke chat yang ada. Selamat Natal Bu Mega.